Selanjutnya, kata sambutan dari koordinator presidium kami diajar oleh Bapak Profesor Dr. Dr. Andes Haji Syamsul Rizal MKG. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun bersama Lana mencari buah pisang tengah. Rasanya enak manis sekali. Karena jawab salamnya kurang semangat, ayo kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salawat wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Al-Fakir Al-Ustaz untuk Haji Mansur Al-Yaisi. Terima kasih sudah hadir di kediaman yang sangat istimewa bagi kami. Kemudian tentu para presidium dari pemerintahan Aceh, ada Profesor Senior Bang Zulfikar, kemudian Dr. Saifullah Muhammad izin mengikuti agenda di Agama izin mengikuti agenda di Agama. Kemudian kalimat jadi hadir untuk hadir. Kemudian ada koordinator dari Kohati yang tingkat dia yang sudah hadir. Mungkin dari section di bawah ya. Baik, Anda juga yang berbahagia. Alhamdulillah kali ini kita sangat luar biasa kehadiran negara yang senior ya. Anda Tombak, tepuk tangan buat Tombak ya, sudah hadir di sini. Ada Said Bisa Mustafa ya, sangat luar biasa juga. Kemudian ada Bang Dr. Jadi Yusuf, ada Bang Said Manjat, sangat luar biasa ini, ada Pak Ulama Wajib. Kemudian ada Bang Gunawan Indonesia, jadi sangat luar biasa ini. Kemudian ada Zulfan, ada Yasar, kemudian ada tadi Yunus juga tadi ada Yunus, alhamdulillah sudah berhadir. Kemudian ada Darman Sah Siregar, terima kasih sudah berhadir, dan banyak yang lainnya ini. Bang Edgar Ibrahim sudah ada hadir semuanya di sini. Terima kasih supaya sudah berhadir dalam kesempatan ini. Baik. Padahal bagawe adroro. Panitia koleksi mengingatkan sinergi dan silaturahmi. Saya ingin mengutip dua kalimat dari Indonesia ini, bersyukur dan ikhlas. Itu kata-kata bersyukur dan ikhlas. Mungkin ada ini kita refleksikan. Bersyukur bahwa 19 tahun sebelum Kongres ke-8 HMI di Sulu, tepatnya tahun 1996, di sana dideklarasikan lahirnya Rob Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Tapi tahun 66 itu kan, ini maka sekarang sudah berada di 58. Ya, kita sebut namanya dengan Mila. Ada yang tanya di satu bisa memberikan penjelasan lebih detail apa beda Mila dengan Maulid. Saya katakan kalau Mila itu hari kelahiran lembaga perseorangan tertentu, siapa saja disebut dengan Mila. Tetapi kalau Maulid itu khusus kepada hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara teologi tidak boleh disebutkan Maulid kepada nama, kepada lembaga tertentu, harus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sementara milad boleh. Milad siapa hari kelahirannya, artinya ulang tahun kelahiran. Negara juga bisa disebut milad atau hari ulang tahun disebut dengan hud dan sebagainya. Jadi kita patut bersyukur sebagai sebuah tradisi. Jadi Anda kita sawang hadir, kelihatan dari berada di samping Anda yang hijab. Silakan Anda Aliman sudah berhadir. Jadi ikhlas artinya apa? Kita ini mungkin untuk kita lihat bahwa keluarga besar saya itu sudah digodok di kampus dengan berbagai mungkin disiplin. Jadi ini sangat seragam, nggak bisa diseragamkan ya. Ada dari teknik, ada yang dari matematik, ada dari psikolog, ada dari kedokteran, ada dari dakwah, ada dari pendidikan, macam-macam itu. Ada dari sosiologi dan sebagainya. Itulah himpunan di kami ini. Karena keberagaman ini juga saya pikir maka orang-orang lainnya yang sudah tergolong dalam tahap ini dia mempunyai perspektif. Jadi kebinekaan kita ini menyatu dalam tahap ini harus kita lihat. Mungkin nanti kita minta dari tentu kita Ustaz bagaimana merajut silaturahmi dari keberagaman ini. Karena ini menurut saya adalah sebuah power yang sangat luar biasa kalau ditegakkan. Jangan kita pernah berpikir, silakan Mas Surya ya, hadir dan menurut kita berikan aplaus lah. Paling-paling nanti saya tidur, kan bilang kerja maka jadi aplaus gitu. Terserah apa itu. Kita jangan pernah berpikir sebuah bom atom yang sudah pernah diledakkan di Hiroshima itu terdiri dari satu komponen, tidak. Banyak komponen-komponen yang disatukan di dalamnya, maka dia bisa sebagai sebuah ledakan besar. Oleh karena itu, kami sebagai sebuah organisasi besar dari komponen yang sangat besar dari berbagai ragam, tidak hanya dari bentuk kota, dari desa di mana-mana, tidak hanya di Aceh, di seluruh Nusantara yang tergabung di Aceh saat ini, itu adalah sebuah kekuatan. Kalau kita bisa maju, kita bisa sinergikan. Bagaimana sinergikan kekuatan ini? Oleh karena itu, saya pikir marilah kita saling mengisi kekurangan, bukan membanggakan kelebihan yang ada pada kita. Karena kelebihan yang ada pada kita itu mengisi kekurangan teman. Di sanalah sebenarnya power. Di sinilah perlu ada keikhlasan. Jadi kalau nggak ikhlas, ya kita nggak bisa itu. Nggak mau saya, kepandian saya, keahlian saya, material yang saya miliki, saya sumbang kepada kami, nanti dapat kami. Itu tanda itu tidak ikhlas. Semua kepandaian kita, semua material yang kita miliki, sekaligus kebodohan yang kami kita gabungkan dalam kami ini, itu adalah sebuah power, sebuah kekuatan. Bagaimana ini kita deteksikan, kita sinergikan, dan kita hadir di dalam sebuah ini. Karena kita yang berbahagia, saya berharap bahwa dalam konteks apapun pembangunan Aceh di depan, marilah yang notabene kami itu ada di posisi baik di lokal maupun di nasional. Yang notabene kami itu ada di pengacara, kami itu ada di dosen, kami itu ada di bidang medis kesehatan dokter, kami itu ada di pedagang, kami itu ada di usaha. Dan kita nantikan mudah-mudahan besok ada kami yang diumumkan oleh Presiden Jokowi misalnya. Tidak kami di Aceh, tapi ada kami di nasional. Jadi kami ini ada di mana-mana, kami juga ada di nelayan, kami juga ada di pedagang kecil, usaha kecil dan menengah, semuanya ada. Saya melihat mari kita yang sudah ini amanah, yang kita hari-hari ketika mungkin amanah ini menjadi sementara.
Nggak lama amanah itu, 4 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun sudah berpindah dengan amanah kepada yang lain. Oleh karena itu siapapun kita dengan status sosial apapun tadi, dengan kompetensi apapun yang kita miliki, itu adalah sebagai amanah milik negara. Marilah berbuat dengan sesungguhnya. Profesi apapun itu, politisi, pejabat, akademisi, dosen, provokasi, mereka provokasi yang benar untuk meningkatkan amal ma'ruf nahi munkar. Itu kan juga provokasi itu Ustaz. Jadi provokasi bukan hanya sentimen penyakit ya, tapi bagaimana menghajar orang untuk berada dalam amal ma'ruf nahi munkar. Saya kira juga dalam bentuk-bentuk provokasi pun kita. Mana penelitian yang sudah kita lalui, yang sekarang sudah mendewasakan kita, sehingga inilah perlu kita kembangkan yang akan datang. Akhirnya terima kasih kepada Jubriadi dan kawan-kawan yang sudah sangat luar biasa. Sebenarnya ini kita buat sebagai refleksi untuk memperingati milad 58 kali sekaligus Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk nasional itu tanggal 24. Di kita buat sebenarnya rencana kemarin tanggal 17, kita geser ke tanggal 19 karena miladnya kami itu tanggal 17 September. Kita tunda sebulan. Untuk nasional nanti tanggal 24. Mudah-mudahan ada perwakilan kita dari Banda Aceh yang bisa hadir di milad kami secara nasional. Terima kasih kawan-kawan yang sudah secara spontanitas, dan mohon maaf kawan-kawan yang ada di grup bila mana kali ini tidak ada permintaan bantuan dan sumbangan untuk merayakan Maulid Nabi ini, karena ada juga yang tanya, Prof, jadi nggak Maulid? Jadi kok nggak ada sumbangan di grup? Ya memang kali ini kita tidak sebarkan di grup-grup karena begitu di posting itu nanti dibuat ketika di posting kawan-kawan itu langsung memposting fotonya sekaligus menanyakan ke panitia, dan ini semuanya adalah dari cara untuk mudah-mudahan ini tidak ada yang terletak, termasuk mohon maaf Pak Ustaz, mungkin ucapan terima kasih kami tidak dalam bentuk non-tunai tapi dengan tunai. Itu adalah gabungan daripada semuanya sumbangan teman-teman dan terima dengan ikhlas. Itulah yang paling penting saja adalah untuk kami siap menerima pikiran-pikiran, tausiah-tausiah, nasihat-nasihat dari Pak Ustaz. Bagaimanapun kami dengan berbagai ragam profesi itu perlu disinergikan kembali, perlu dinaikkan kembali. Kita ini adalah sebuah power umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang cinta dunia tapi tidak lupa akhirat. Terima kasih untuk semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, hadirin sekalian kaum undangan yang berbahagia, marilah kita simak bersama penyampaian mau'izatul hasanah serta doa yang akan disampaikan oleh Ustaz kita yang alhamdulillah pada hari ini sudah berada di tengah kita. Semoga kita mendapatkan ilmu dari beliau dan semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kepada Ustaz Masrul Aidi MC MA kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa 'allama al-insana wa khalaqa al-insana wa 'allamahu al-bayan. Shalatan wa salaman 'ala nabiyyina wa habibina وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه الذين هم ينابيع القلوب والدين. Anak dulu dah kan? Anak. وقال الله Itu kata تعالى je. في Anak القرآن masalah. العظيم
Don't like that. Nyana arsi. Oh, nah, TV bergahana. وقال إنني من المسلمين والقائل في آية أخرى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang berbahagia dan penuh berkah di tengah bulan Rabiul Akhir, ketika sudah berakhir bulan Rabiul Awal, sudah lebih kurang 1 bulan kita dalam masa Maulid dalam agenda perbaikan gizi terus sampai over berlebihan selama bulan. Durasi yang sangat panjang masih tersisa sekitar 2 bulan lagi insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini di kantor kami koalisi Boro. alumni HMI berada di tengah-tengah persawahan di tepi sungai, memberikan pemandangan alam yang luar biasa. Dapat kita memandang gunung dengan terang, akan membuka wawasan kita, akan membuka sudut pandang kita untuk bagaimana silaturahmi ini mendapatkan keberkahan dan mendatangkan keberkahan. Maka salawat kali salam kita hadiahkan kepada junjungan alam dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi teladan universal karena Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Hari ini di tengah-tengah pelaksanaan syariat Islam, ternyata kita gagal menghadirkan Islam yang jangankan rahmatan lil alamin, bahkan belum mampu mewujudkan Islam yang rahmatan lil muslimin. Kita masih menjadikan Islam ini sebagai urusan lunak atas kemajuan dan menjadikan Islam dan syariatnya sebagai kambing hitam atas setiap kegagalan. Ini menjadi PR yang besar kepada sebuah organisasi, kepada orang yang sudah menjadi alumni yang dirujuk organisasi tertulis nama Islam. Kita punya PR besar. Ketika PR ini tidak pernah diulang-ulang, maka seolah-olah kita tidak pernah punya PR. Maka saya terkesan dengan sebuah ungkapan dari seorang pejabat publik di wilayah Aceh, pernah menjabat sebagai sekda dalam durasi yang panjang. Ampuni, beliau ulang-ulang sebuah kalimat bahwa hal-hal yang besar bila tidak pernah disebut dia akan mengecil, dan hal-hal yang kecil ketika diulang-ulang dalam sebutan dia dianggap sebagai persoalan yang besar. Maka ketidakhadiran orang yang mengangkat isu-isu yang besar untuk terus diulang menjadikan kita lupa bahwa kita punya PR yang setiap hari terus bertambah dan yang sudah tidak ada usaha untuk menyampaikan solusi untuk beraktivitas dan untuk berkonsolidasi. Maka salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat yang saya muliakan dan saya hormati Ketua Presidium Alumni HMI Profesor Dr. Sudirman. Kita bisa tidak lagi-lagi saya masih
Sebab orang Indonesia sekarang termasuk orang Aceh banyak yang kurang Indonesia. Banyak pejabat-pejabat yang sudah ada gelar sarjana, ijazahnya itu dipertanyakan. Ijazah. Tapi doa kita. Waktu kemarin jemaah pulang haji, mereka dilarang membawa air jam-jam dalam pesawat. Sebab kalau mereka berkoordinasi dengan jam-jam berbahaya. Inilah Indonesia, negeri Jambu Katulistiwa. Bukan lagi sambut. Yang dari A sampai Z ternyata berarti dari A sampai Z. Kalau Allah bersama seluruh kerja dan bisa dijadi terutama dari rajulun dan lainnya. Yang saya muliakan dan saya hormati para presidium yang sudah berhadir atau berhalangan hadir dalam negara mulai dari DPR RI sampai DPR RA, Indonesia sampai Republik Aceh. Alhamdulillah. Negara tokoh daerahnya berbeda. Jadi Kak Syarifah sudah melihat saya dulu sedang berada di daerah istimewa yang lain. Istimewa Aceh, istimewa Yogyakarta. Dan Yogyakarta alhamdulillah berhasil mempertahankan keistimewaannya sebab masih ada raja yang berkuasa, masih ada Sultan Hamengkubuwono. Sedangkan Aceh sudah tidak ada lagi raja karena semua rakyatnya sudah bertransformasi menjadi raja. Kita tentu bukan Aceh menjadi raja. Jadi kita kerjanya itu pilih-pilih, daripada tidak bermartabat pekerjaannya lebih baik jadi pengangguran. Maka tidak ada tempat di muka bumi ini yang pengangguran merasa terhormat dan bangga tidak dicemooh kecuali Aceh. Kita bisa duduk nongkrong minum kopi dari pagi sampai petang bahkan sampai pagi hari dan tidak istighfar sebagai orang malas. Makanya Aceh ini luar biasa. Ada pulau-pulau kayak ada kayak Gresik siapa? Maka kita sudah bertahan 4 tahun berturut-turut sebagai provinsi termiskin nomor 1 di Sumatera. Jadi kalau sudah 4 tahun itu sudah hat-trick. Dari piara bergede sudah menjadi piara bertahun. Kemiskinan di Aceh. Jadi orang Aceh tidak percaya sebab mereka itu berbeda dengan standar. Maka orang-orang yang datang ke Aceh tergabung-gabung. Bagaimana di Aceh kulinernya itu luar biasa. Bagaimana di Aceh selera masyarakatnya itu luar biasa. Tetap level yang tertinggi. Pada saat saya berbelanja buah-buahan, tetap ada apresiasi. Orang Aceh tidak mau yang murah, mau yang mahal-mahal. Orang Aceh beli mobil tidak mau yang grade rendah, tetap yang paling tinggi. Kemudian menyiapkan yang paling banyak pulang pendek. Standar yang tinggi yang harus kita rawat. Maka alhamdulillah Aceh itu terkenal dalam sejarah sebagai bangsa yang penuh dengan dinamika yang selalu mempelopori terjadi sebuah momen. Maka momen kemerdekaan Aceh tampil, momen kekayaan Aceh tampil, semua momen Aceh menjadi orang yang terdepan. Cuma satu kelemahan Aceh, setelah mampu menciptakan momen, orang Aceh gagal dalam merawat monumen. Maka apapun monumen di Aceh menjadi hilang. Iskandar Raja hilang, tinggal nama keraton. Dan saya dalam bahasa Aceh keraton tersebut hanya kampus. Di Aceh kita menjadi orang yang pertama menghadirkan MUI. Tapi setelah hadir MUI pusat di Aceh hilang MUI, tinggal MUI. Maka berdasarkan di MUI tersebut tidak boleh anggota MUI merokok, tidak boleh pegawai di MUI merokok. Tapi di MUI tidak apa-apa karena MUI bukan MUI. Aceh kawan. Maka di Aceh muncul hal-hal yang hebat. Pesawat muncul pada saat dari Aceh, bahkan pesawat Garuda di Jembangan orang Aceh. Setelah pesawat Garuda mampu terbang ke berbagai pelosok dunia, dia mampu pulang lagi ke Aceh. Luar biasa. Payah dapat tahu di Aceh. Maka jadilah penerbangan ke Aceh itu tiket termahal sedunia. Dan orang Aceh tidak mengeluh karena Aceh kaya. Ada madu bayu. Maka kita bersyukur hadir menjadi orang-orang yang hebat. Tetapi pelan-pelan kita menjadi bangsa yang kehilangan identitas. Maka ketika tadi Pak Prof, kenapa? Kanda
sedang ada di kamera semuanya sedang ada. Jadi berapa kata saya kalau dia cek kata aku hilang mungkin salah. Ini kata aku lagi kata perempuan kata. Kalau kami bagian barat selatan Aceh dan nenek menentang orang ini yang kami minum sampai kembali baru ada lagi minum ni. Dan juga tadi tanda Profesor Samsudin menyampaikan bantu. Saya sebenarnya agak keberatan ketika di Saudi ada jadwal. Kenapa kita di Aceh juga harus jadwal? Bukan laga, adalah sesuatu yang khas keacehan. Kita kehilangan identitas. Tidak ada bangsa di dunia yang hebat yang menghilangkan identitas. Inggris itu hanya negara kecil. Kalau negara mereka dibandingkan dengan Aceh, maka Aceh lebih luas daripada Inggris. Tetapi mereka sanggup menjaga identitasnya. Bahasa Inggris dipraktikkan di mana pun di seluruh dunia, standarnya sama. Mereka tidak kehilangan identitas. Tapi kita orang Aceh kehilangan identitas. Makanya orang Aceh dipanggil betul-betul dengan bahasa Aceh. Itu betul bahasa Indonesia. Tahu tak? Kayak itu bahasa Indonesia. Di Indonesia kita malu berbicara bahasa Indonesia. Maka pejabat-pejabat Indonesia lebih fasih berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Tidak kali kita dengar produk tentang produk. Padahal produk bahasa Inggris, produk bahasa Indonesia. Di Aceh kita malu bahasa Aceh, pakai bahasa Indonesia. Ini apa? Sebuah bangsa tidak akan hebat kecuali dengan bangga dengan akar budaya. India itu hebat. Mulai dari orang termiskin di dunia sampai orang terkaya di dunia ada di dunia. Yang terkaya itu ada Mukesh Ambani yang kemarin baru buat acara tunggal baru. Yang termiskin pun orang. Coba kita berjalan di seluruh dunia, jangan berjalan naik pesawat. Kalau berjalan lama, naik pesawat di seluruh dunia. Itu setiap kita transit di sebuah bandara, wajah yang pertama kita lihat wajah India. Mulai dari campur ke bandara sampai yang punya bandara itu orang India. Jadi India tidak pernah lupakan bahasanya, tetap terus berdiri. Tetap pakaiannya pakai sari, yang laki-lakinya pakai baju ala India. Diadopsi seolah-olah kalau sudah pakai baju ala India itu sudah tahu. Makanya kawan-kawan yang dimakamnya kan beliau India. Padahal setiap hari Amitabh Bachchan belumnya baru pakai beliau. Ini berhasil mempertahankan identitas. Orang Cina itu hebat. Mereka kuasai dunia, tapi mereka tidak pernah menghilangkan identitas Cina. Tetap mereka bangga dengan baju kukunya. Ini itu tidak pakai kuku kalau salah. Maka kalau rumahnya betul-betul pakai baju Islam. Kalau itu baju Muslimnya tetap pakai kuku. Padahal kuku dari bahasa serius Cina. Jadi paling banyak kuku di badannya sebenarnya. Ada kuku, ada cici. Ada kuku juga Islam. Bajunya kuku tidak Islam. Maka ketika Ahok jadi gubernur DKI dia pakai baju kuku, kita lah untuk menjadi Islam. Rupanya orang Islam yang pakai baju Ahok. Jadi bukan Ahok yang Islam, tetapi orang Islam yang Ahok ini. Itu Ahok. Maka ketika Ahok pakai baju kuku, Cilo ada dong. Nanti orang Aceh pakai baju kuku, Cilo. Lagak daerahnya berbeda. Maka beda kita orang Aceh punya identitas budaya dan sejarah yang panjang, tetapi tidak kita ceritakan dan tidak ada pengorbanan. Maka penghormatan saya juga kepada Ketua Panitia Ganda yang tadi Yufriyadi yang tadi sudah menyampaikan sambutan dan bangga dengan Songkok Aceh. Saya ingat beliau hanya waktu Mas Yufriyadi. Aceh yang dia nama pernah itu dari itu baru. Saya tidak tahu Ketua Mika tak? Si Yufriyadi yang benar. Lupa. Siapa Mawanda? Ini sebuah kebanggaan, ada identitas. Tapi peci hitam seperti ini menjadi lambang nasional. Maka di zaman-zaman perjuangan coba buat kayak itu pejabat mahasiswa pemuda rata-rata pakai peci seperti ini. Aceh Kepunang Putih Aceh Gagah itu dah orang. Maka Soekarno menjadi gagah identik dengan peci seperti ini.
Saat saya kuliah di Al-Azhar itu di Mesir. Mesir itu singkatan dari Medan Pesisir, daerah Sibulga. Ketika kita pakai baju ini, kira-kira ada mahasiswa Al-Azhar dari pakai baju ini dari Indonesia. Saya sudah pakai baju. Begitu kita pakai, mereka akan menyapa kita dengan panggilan dia Soekarno. Karena di dalam bahasa Arab itu nggak ada o, dia Soekarno. Maka kalau ada yang ber-o dalam bahasa Arab itu orang Jawa. Karena memang di Jawa banyak o. Maka kenapa Prabowo selalu kalah dari Jokowi? Hanya karena kurang o. Karena selama orde lama kita satu o, Soekarno. Selama orde baru satu o, Soeharto. Ketika reformasi hilang o, menjadi Baharudin Yusuf Habibie, berganti Abdul Rahman Wahid, berganti Megawati, nggak ada o. Baru kemudian dilanjutkan maksimal Susilo Bambang Yudhoyono, betul. Berganti lagi Jokowi betul. Prabowo kurang satu, hanya Prabowo Subianto. Orang Jawa suka o. Di Aceh nggak ada o. Satu-satunya o di Aceh adalah Bun O. Yang betul. Maka saya paling kesal ketika dengar orang Aceh ngomongnya pakai o dalam bahasa Arab. Coba lihat orang Arab di sana tidak ada Ramadan, Mahram, Umrah. Ini kerja merokok dan jawab dia umroh. Banyaknya Ramadan. Ini pada tua Ramadan untuk itu kerja apa? Dia ada umar mahram. Yang dia tahu latihannya mau kantor atau tidak ada o dalam bahasa Arab kecuali karena faktor yang adalah faktor bacaan. Maka nanti ada hukum mad lazim musaffal kalimi baru keluar o. Di ujung kalimat di negara raya. Waladhdallin baru jadi o. Ketika kita baca ayat-ayat yang panjang yang ada mad lazim musaffal kalimi. Fa idza jaa al-qammatul kubra. Ini berikut. Maka tidak ada o dalam bahasa Arab dan tidak ada e kecuali bacaannya di malam waktu o. Maka metode itu dari sampul depan kita sudah ditulis pada halaman pertamanya. Fathah itu vokal A, kasrah vokal I, dhammah vokal U. Tapi halaman depan ditulis itu, mereka tahu. Mungkinnya bauran yang kita ambil rak menjadi o. Seharusnya kita itu berkata ditulis A. Tapi karena orang Jawa suka o, dijajah kita dengan o tersebut. Ini namanya kita hidup paling penting di program cekap o. Tidak apa. Orang Jawa jadi lebih kata o. Maka penghormatan saya kepada hadirin dan keluarga dan keluarga besar, apakah yang sudah alumni atau yang masih aktif di hari Himpunan Mahasiswa Islam. Mahasiswa Islam ketika ada kata-kata Islam di ujung, tentu orientasi kita adalah nilai syariat. Dan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW 14 abad yang silam, yang sekarang ini kita deklarasikan pelaksanaannya selalu kita salah pintu masuk, kita masuk lewat pintu belakang. Kenapa pintu belakang? 2003 pertama saya pulang liburan dari Universitas Al-Azhar. Saya mengaji di Lampung. Saat mengaji di Lampung sebulan sekali saya pulang. Tahun kedua sepekan sekali saya pulang. Kawan-kawan belanja ke pasar Lampung, saya belanja ke pasar Aceh. Kemudian saya pindah ke Abdul Zamzami. Setiap hari saya pulang. Oleh Abu Bakar dan kedua tiga, berdiri di musim supaya dewa tiga Jepang. Padahal ada kawan-kawan yang dari Banda Aceh mengaji ke Lampung, ada yang 5 tahun ke Lampung. Pada saat itu diundang oleh Dinas Syariat Islam Aceh untuk menyampaikan tausiah masal di Musola. Yang jadi
pimpinan saat itu Kakanda Profesor Dr. Andi Satrio. Kakanda karena HMI. Saya bukan. Kenapa syariat Islam kita mulai dari hukum kamu? Kenapa tidak kita mulai dari akhlak? Maka saya kata, kalaulah Aceh ini sebuah toko, kita menjual produk, brand yang kita gunakan brand resminya adalah syariah. Kenapa yang brand Batak, yang brand pakai logo? Kita syariah. Di dalam brand syariah itu ada banyak produk. Dari produk itu ada yang sukses, ada yang gagal. Maka seharusnya seorang bisnismen yang sukses mereka paham bagaimana memasarkan produk. Maka setiap toko yang kita masuki itu selalu pada bagian depannya ada etalase. Dan yang bawah dulu ada etalase. Ibu untuk yang lain yang terseleksi. Tapi ketika kita makan belum tentu yang ada etalase itu bisa kita. Ada yang lain. Itu hanya sebagai monster misalnya untuk bahan pertunjukan. Nanti yang gagal baru di belakang begini dengan anak itu. Tapi saat kita datang ke sebuah toko Aceh dengan brand syariah, sudah 20 tahun lebih toko ini beroperasi, tapi belum ada etalase. Tidak ada etalase syariah. Maka ketika orang luar datang ke Aceh ingin melihat produk-produk syariah, pertanyaannya kemana akan kita bawa? Kalau kita datang ke toko, kita mau bertanya, mau beli baju apa? Ini untuk baju datang ke kita ada etalase. Ini ada beberapa model. Yang mana ini? Yang orang teori menjawab bertanya yang mana cara Islam. Kita tidak punya etalase. Masjid kita bukan etalase syariah, jalan raya kita bukan etalase syariah, warung kita bukan etalase syariah, komunikasi kita bukan etalase syariah. Maka dengan saya pesan Pak Bapak, maka enggak pesan ini. Apa perbedaan maulid dengan milad? Perbedaan itu dari kata para ulama, Imam Zamakhsyari menyatakan bahwa maulid itu secara bahasa dalam gramatika menunjukkan kepada nama tempat dan nama waktu. Maulid, isim zaman dan isim makan. Sedangkan milad itu keluar dari kaidah bahasa syas. Itu hanya kembali kepada simak, bukan kepada sesuatu yang ada standarnya. Namun dalam penggunaan sehari-hari ada kecenderungan bahwa milad itu dipakai untuk menunjukkan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, sedangkan maulid digunakan untuk menunjukkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua, tidak disebutkan lembaga-lembaga, hanya milad Nabi Isa dengan maulid Nabi. Maka kelahiran Nabi Isa, tahun kelahiran beridentik disebut dengan tahun miladi karena nisbah kepada hari kelahiran beliau, tahun kelahiran beliau. Tapi sampai ke Aceh, yang pakai milad yang pertama populerkan kata milad dari kalangan pergerakan Gaul. Maka ada milad Gaul. Nanti sudah sekitar 4 Desember nanti milad Gaul. Sedangkan di lembaga perguruan tingginya kita tidak pakai bahasa Indonesia hari lahir, kita tidak pakai bahasa Arab maulid dengan milad, kita pakai bahasa Latin. Yes, natalis. Merdeka anak Arab kalau Indonesia, hanya bisa berbaca. Tapi ini hanya pakai bahasa Arab menunjukkan. Maka pakailah yes, natalis. Yes bahasa Inggris mati. Natal bahasa Latin lahir. Makanya orang-orang Nasrani yang lahir di bulan Desember yang merupakan cenderung diberikan nama Natalia. Sedangkan orang Islam yang lahir di bulan Rabiul Awal diberikan nama Maulidi. Etno. Maka sekarang kita pakai kata Islam sah-sah saja karena tidak dibatasi. Sebab kita memang merusak bahasa orang lain. Bahasa Indonesia merusak bahasa orang lain. Maka ketika itu tsunami dan orang-orang di Indonesia berkunjung ke Jakarta, saya di samping SPB Pulang itu dulu ada dorsmet tempat cuci. Jadi itu lewat jalur besar. Itu apa dorsmet? Kita jangan oleh orang oh itu tempat basuh kereta. Oh lewat itu. Kenapa? Karena
tidak ada hubungan door sendiri dengan cuci kendaraan. Door pintu sendiri atau minum pas sendiri. Kenapa tiba-tiba perpaduan door sendiri, tiba-tiba sudah cuci mobil? Sedangkan dia kata pakai cuci skin, cuci pakai uang. Ini juga door sendiri. Memang rusak bahasa saja. Maka kenduri yang dipakai oleh orang tua kita itu sudah sangat bijaksana bahasanya. Setiap kali disebut kenduri yang terbayang di dalam benak kita adalah menyedekahkan makanan. Orang yang datang hanya perlu berpikir membawa perut yang kosong, tapi lama-lama bertransformasi menjadi resepsi. Resepsi. Kita hanya menemukan resepsi itu di dua tempat. Yang pertama di hotel, yang kedua di restoran. Namanya resepsi komisi. Itu bagian penerimaan. Maka berubahlah kenduri kita dari prinsip yang menyedekahkan makanan kepada tamu yang datang menjadi mengharapkan jaminan dari tamu yang datang. Maka dulu orang tua kita buat kenduri yang penting orang yang diundang datang dan tidak perlu bawa. Maka tidak ada dulu mereka penerimaan kado, tidak ada dulu yang namanya kotak amal untuk orang masukkan uang. Tapi prinsipnya tamu yang datang makan sebanyak-banyaknya, lalu bertransformasi. Bukan niatnya untuk mengharapkan, mungkin karena durasi waktunya panjang orang tua kita harus sikap untuk salat dulu sebentar. Nanti ada tamu yang pamit ingin memberikan penghargaan hadiah atau ketemu, maka demi menghargai buatlah meja penerimaan dari. Bukan untuk dikenang dan diingat, tetapi untuk menghargai. Itu jadi catatan kami dari kedua orang supaya tamunya merasa senang hati bahwa pemberian saya sudah diterima. Hanya sekedar berterima, tapi sekarang menjadi ajang balas dendam. Tercatat, niat temu masuk ini dan keluarga lebih berhubungan, nombor berhubung dari. Jika ada berhubung atau ingat, maka menjadi saat kedepannya saya bertemu di seundang beliau. Ingat, yang dalam aku masuk. Oh, apa ada? Kenapa? Jika lawannya berubah. Ingat, ada mana itu? Belum aja Allah. Bayangkan sekarang itu menjadi ajang jelas dendam. Padahal dulu orang tua kita setelah mencatat itu dilupakan. Sekarang dicatat dan disimpan. Lalu berubahlah dari sekedar menerima kado menjadi pesta. Maka hari ini kenduri itu benar-benar berubah menjadi pesta. Orang datang tidak lagi fokus makan, orang datang tidak lagi berpikir makan. Yang penting tempat acara itu ada hiburan. Maka hari ini coba lihat acara-acara pernikahan di gedung itu pesta semua. Yang menjadi pembawa acara ada tata biaya yang dimulai, yang baik-baik itu, yang bejong-bejong angin, dan itu merusak adat. Sayangnya MAA tidak angkat suara. Namanya MAA apa itu barunya? Bang Jawa di Nangkau jangan ada pintu dia yang boleh. Ada wae. Ini maka seharusnya hakim dan kami itu harus mengeluarkan. Kalau dulu pernah menjadi aktivis, tetaplah bertahan dalam keadaan aktivis, jangan menjadi kebal. Karena kalau sudah kebal itu sudah sulit mobilitasnya. Ini bisnis. Maka ada PR kita untuk memperbaiki. Termasuklah dalam rangka mau. Jangan kebal, susah bergerak. Maulid Nabi ini alirannya terus, tetapi seiring waktu terjadi pergeseran nilai. Maka saat kita buka dalam berbagai referensi, maulid itu prinsip dasarnya adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Fatawa bermuara kegiatannya pada yang pertama mengundang orang datang kumpul di suatu tempat seperti sekarang. Lalu dimulai dengan lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian ada sholawat, kemudian dilanjutkan dengan membacakan sejarah kelahiran Rasulullah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Lalu disajikan makanan, kita nikmati itu baru selesai. Tapi hari itu bisa datang makan saja tanpa menceritakan kelahiran Nabi dan keberadaannya sama sekali. Maka tidak aneh bila hari ini umat Islam makin memperingati Maulid, makin tidak kenal kepadanya. Maka saya tantang kita yang tadi, siapa yang tahu nama bidan ketika Nabi lahir? Nama bidan ketika Nabi lahir. Yang betul jawabannya seperti tadi.
Siapa yang tahu nama bidang ketika ini? Malaikat. Malaikat. Al-Sifah, Alhamdulillah. Nanya kalian. Asyifa. Al-Sifah. Tapi ketika kita datang ke kampung-kampung, hampir seragam jawaban Asia dengan Maryam. Asia istri Fir'aun, ibu angkat Nabi Musa. Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Asia sudah meninggal 4000 tahun. Maryam sudah meninggal 560 sekian tahun. Sedangkan Asia sudah 4000 sekian. Secara logika, kalau orang yang sudah meninggal dunia datang kembali untuk melakukan proses persalinan, ini kira-kira yang kita manusia pun dulu. Kita yang berdoa, kira-kira anak ilmu bapaknya. Adakah izin dari Ikatan Bidan Indonesia bantu bapaknya? Tidak izinkan. Dan itu terus berkembang ulang. Maka ketika kita luruskan fakta sejarah ini, kita melawan arus, dan arus itu akan menyerang. Maka diserang saya dengan Wahabi. Padahal sebagai Kristen tidak ada orang Wahabi kayak Kristen. Wahabi rata-rata Wahabi. Yang pakai Kristen hanya orang-orang Aswada. Tidak usah Wahabi. Dan Nabi tidak pernah pakai celana panjang. Nabi itu selalu pakai Kristen. Maka yang pakai celana panjang itu bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Mana ini yang baru balik masalah macam masalah makhluk di rumah mereka. Ini maksudnya maka di dalam Islam pendekatan paling utama adalah tentang akhlak. Kita lupa untuk menumajang akhlak di dalam etalase syariah kita. Andai kata akhlak kita tempatkan di gerbang utama di bandara Sultan Iskandar di terminal, maka insya Allah Islam itu akan sangat indah. Tapi saya yang kita kedepankan adalah tentang hukuman-hukuman. Maka kalau hukuman yang kita kedepankan ada benturan-benturan dahsyat, tidak ada orang yang senang dihukum. Hari ini dakwah kita berubah oleh Kristus. Baru saja beberapa hari yang lalu di rumah sakit Zainul Abidin hari Kamis Tausiah itu, andai kata memperbaiki kerusakan akhlak manusia kita analogikan dengan memperbaiki tubuh orang yang sakit. Resep untuk sembuh itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama dan tertinggi, tahan pantang dan minum obat. Pantang teringat, obat tadi cepat. Ada alternatif yang kedua, tahan pantang berarti tidak minum obat, masih berpotensi untuk sembuh. Dan ada kemungkinan ketiga, minum obat saja tanpa berpantang, insya Allah tidak akan sembuh. Itu konsep sehat. Maka di dalam Islam konsep dasarnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tidak, posisinya terbalik. Nahi munkar itu amar ma'ruf. Kenapa disebut amar ma'ruf nahi munkar? Karena kemampuan kita lebih mudah untuk amar ma'ruf daripada nahi munkar. Maka hari ini yang muncul dakwah kita adalah dakwah amar ma'ruf. Tidak ada dakwah nahi munkar. Maka hampir semua ustaz-ustaz yang beredar di lingkungan kita, narasi yang diangkat selalu tentang fadilah. Kita sholat berjamaah ya Allah, berapa lama jadi mau kita akan sholat berjamaah ya Allah. Allah berikan waktu yang lapang, kita tersempit ya Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maka rektor-rektor mulai dari rektor Hui, rektor hanya hukum Allah nanti, bahkan hanya hukum Allah nanti. Karena seharusnya etalase setiap peradaban ada 2 tempat. Yang pertama di dalam dan yang kedua di pasar. Maka untuk melihat semua peradaban, lihat dalam peradaban. Bila tertib dalam peradaban itu cerminan peradaban masyarakat. Yang kedua pasarnya. Bila bersih pasarnya itu cerminan budaya masyarakat. Tapi khusus di Aceh ada etalase yang terlihat. Apa itu? Jantung hati rakyat Aceh. Kopel Malu salah. Orang datang melihat seharusnya Kopel Malu itu menjadi barometer perkembangan. Maka ketika dilantik Rektor SK Prof. Marwah, dilantik Rektor UIN Prof. Mujibur Rahman, di situ di SMA Negeri Sini. Karena beliau berdua ini anak muda Aceh Bayu. Ingat Aceh Bayu itu nggak ada S, nggak ada R.
Ya kayu. Es berganti di mata wakil bang dan tak ada bekam jangkrik. Ini bagi saya, makanya sudah 2 orang wali kota Banda Aceh, itu yang satu tidak bisa air, yang kedua tidak bisa es. Ibu Elisa dulu tak bisa air, tetap boleh sebelah kiri. Diganti oleh Pak Amin yang bisa es, dia sejak kali generasi tetap satu. Ini kemungkinan ke depan wali kota Banda Aceh setelah RSP bisa di. Yang tinggalan dari perusahaannya yang ada terti, ada yang terti apa? Pakai pakai dan ada raja yang ada respon, jadi ketika besi saya diundang memang orang menjaga. Sampai kayak ini sudah 2 orang pemuda Aceh baik menjadi penguasa lingkungan Pokemon. Apakah dengan muda Aceh baik menjadi penguasa rektor UIN dan rektor SK lingkungan kampus akan lebih steril dari Manggarai? Siap, Ustaz. Yang kedua yang kita minta hanya jangan sampai orang yang melintas gerbang kampus di simpang Bandung tersebut terindikasi bawah. Mudah sekali. Yang kasat mata. Yang pertama yang terbuka aurat, yang kedua yang berboncengan laki-laki perempuan yang bukan suami istri dan bukan mahram. Tempatkan security, yang mereka ketika sampah satuan pengamanan. Jadi kawan-kawan yang sampah kita sibuk dengan sampah. Tidak sampah, mereka sampah itu security dan kita. Artinya kalau ini kan dulu. Makanya yang rektor itu ada asisten rektor, awal pelaku membantu rektor, itu betul kan? Padahal membantu asisten maka tidak boleh diputuskan harus disabilitas. Supaya disabilitas menjadi kita memang bangsa yang paling tidak menghargai budaya sendiri. Maka hanya perlu menempatkan petugas security berdua di pintu masuk dan pintu keluar asal ada imunitas, tegur dengan sopan bila terindikasi melanggar syariat. Assalamualaikum. Saya petugas keamanan dari lingkungan kampus sedang melakukan tugas. Perhatikan Bapak pakai celana menyambut yang kedua pakai celana itu dari video dari nomornya dari apa untuk lebih full. Namanya kan dulu semua lebih jauh itu kadang-kadang bawahnya tidak imam. Andai kata itu tidak jalan itu setengah penjaga lagi sudah bersihkan. Dulu ketika di lingkungan Masjid Raya Baitur Rahman ditetapkan peraturan tidak boleh masuk lingkungan masjid kecuali pakaian Islam, itu setengah wajah kota Banda Aceh sudah Islam. Karena Masjid Raya yang menjadi sentra pertemuan belajar turun dan sama hanya kalau tidak pakai pakaian Islam tidak diizinkan. Tapi hari ini 20 tahun lebih syariat Islam Aceh mundur total. Kita harus belajar lagi tentang tata cara berlalu lintas. Kita harus belajar lagi tentang tata cara berpakaian. Kita harus belajar lagi tentang tata cara berkomunikasi. Nyawa tidak di dunia nyata saja kalimat Tuhan itu sudah lancar, apalagi di media sosial. Maka apa yang salah? Yang salah bagi kita adalah menilai syariat Islam itu dari mana. Maka ketika Allah puji Nabi kita Muhammad SAW, yang dipuji dari beliau bukan tentang sholatnya, bukan tentang puasanya, bukan tentang sedekahnya. Yang dipuji adalah akhlaknya secara totalitas, secara komprehensif. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh wahai Muhammad, engkau berada di atas standar akhlak yang baik. Nah, akhlak Nabi adalah akhlak Islam. Nabi katakan dalam hadis riwayat dari Anas bin Malik dan dari Abdullah bin Abbas, inna likulli dinin khuluqan. Sesungguhnya setiap agama punya standar akhlak. Wa inna khuluqal islami al-haya. Dan sesungguhnya akhlak Islam adalah malu. Maka hari ini saya mengajak mereka yang ada di kami, kawan-kawan adik-adik yang berada di HMI, kita angkat narasi tentang malu. Yang jabat-jabat yang dengan kapasitas untuk pasang baliho, masukkan kosakata malu dengan font yang besar. Yang dinas perhubungan sampaikan pesan, jangan parkir sembarangan, malu di kalian. Polisi lalu lintas ingin mengirimkan jalan raya, jangan kebuk-kebukan di jalan, jangan buka-bukaan, malu kita. Ia mahasiswa oleh dosennya dibuat baliho, jangan tidak disiplin, malu kita.
Nanti baru kita sarankan kepada keluarga-keluarga suami ketika ingin keluar sholat berjamaah, sarankan kepada istri sampai pada saya dulu keluar dari rumah jangan sampai terbuka kepala. Ketika anak keluar rumah sampaikan saya nanti ada bikin masalah malu. Kalau malu ini ulang-ulang saja tadi itu akan membekas di dalamnya. Maka kalau ini kita ulang sholat, insya Allah pelan-pelan si waktu nanti orang Aceh lama-lama akan besar maluannya. Memalui ini konsep dasar. Maka kita berharap bahwa itu bisa berjalan seiring dengan peringatan Maulid. Dan kita maksudkan hari ini dalam bab berbahasa, berkomunikasi, kita tidak temukan nasihat-nasihat yang baik dari atas mimbar. Justru kalimat yang datang dari atas mimbar. Sedangkan di televisi itu sudah dihilangkan narasi-narasi tentang yang tidak baik. Menyebutkan kalimat benar itu kalau menyebutkan mahal adalah teks, tinggal bintang saja. Cara paling mudah belajar tentang hari ini dengan apa? Yang lancar. Ini biar kita. Maka nanti kita pesankan kepada pendidik jangan undang untuk ceramah dari yang mana. Maka kalau malu sudah membahas, insya Allah kita mulai duduk minum kopi, kita seleksi kawan. Mereka mana? Ternyata duduk juga di tempat kita yang harus bukan mana yang duduk. Jadi ketika kalimat-kalimat ini kita ulang itu akan membentuk sebuah kebiasaan. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang pertanyaan yang kedua dari Tanda, bagaimana untuk meraih silaturahmi? Mudah. Cara yang paling mudah adalah belajar dari Al-Quran. Maka Allah Taala dalam surat Ar-Rahman katakan, Ar-Rahman 'allama Al-Quran, khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Allah yang Maha Rahman, Dia ajarkan Al-Quran, Dia ciptakan manusia dan kepadanya diajarkan keterampilan pikiran. Cara paling mudah meraih silaturahmi adalah dengan memuji. Maka bertemu siapapun mulailah dengan pujian. Manusia walaupun tahu itu pujian kosong, lomba tetap senang, tetap bahagia. Ada yang mau kalah, yang tidak ulang betul-betul juga kalah, pun anak perempuan beda. Berharap pujian. Gagah datang, ketemu yang cewek, gagah datang, tapi saya untuk yang cewek jangan panggil kakak, panggil adik saja. Karena beda, laki-laki senang lebih tua, yang perempuan senang lebih muda. Maka oleh anak ada istiqlal berlima bahagia. Urut ini ada kedua pertunjukan kaitannya terjadi bahagia. Itu bersyukur. Maka mulailah dengan kalimat yang tadi. Jangan pernah mengkritik. Ingat kita adalah manusia yang senang kritikan. Saya tidak percaya ada kritikan yang konstruktif. Semua kritikan destruktif. Tapi koreksi silakan. Maka koreksi itu uangnya harus kita panggil secara pribadi. Ini ada hal yang salah. Berikan solusi. Karena kritikan bersifat merusak. Tapi kalau setiap orang bisa kritik kinerjanya jadi bagus, kinerjanya menjadi bagus, tapi orang yang jadi rusak. Di dalam itu ada sesuatu yang cacat. Maka beginilah Islam ajarkan dunia. Alhamdulillah sampai alhamdulillah bisa kita. Yang kedua, Islam ajarkan untuk menawarkan makanan. Maka di dalam Islam prinsip akhlak yang paling utama ada dua. Yang pertama memberikan rasa aman dan yang kedua mengamankan dari rasa lapar. Maka asal ada orang bertemu, pastikan bahwa orang itu merasa aman. Muka boleh, bebas itu dia tidak berperan cek. Yo, nyamikan bukan cek, mulai dari anak tapi rasa laparnya tidak nyaman. Maka orang yang duduk dengan wajah yang ramah dimanapun orang akan senang berusaha. Ada dua hal ini yang harus kita jaga. Berikan rasa aman dan amankan dari rasa lapar. Maka insya Allah menurut kita yang sedang lapar sebentar lagi akan diamankan. Maka sengaja saya panjangkan sedikit provokasi agar kita lebih lapar. Karena boleh minum wajib kita dapat kelaparan. Yang mau ada tumpuk. Maka saya kira ini orang sudah siap dan ini saat kita dijelasan harus diamankan. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, dalam rangka silaturahmi kita dan peringatan Maulid kami Aceh, kita berharap agar para senior yang sudah pernah bekerja keras dalam kapasitas mahasiswa dunia untuk memperbaiki keadaan bangsa terus memberikan saran dan nasihat. Mungkin tenaga sudah tidak kuat untuk turun ke jalan, tetapi suara yang mudah tetap terdengar di jalanan. Dan adik-adik mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif dalam organisasi kami HMI, tetaplah tunjukkan bahwa kita orang Islam.
identitas orang Islam yang pertama adalah pada pakaian, yang kedua pada ucapan, dan yang ketiga baru pada kesediaan untuk menunjukkan soliditas dan solidaritas. Maka mudah-mudahan identitas orang Islam terlihat dari pakaian kita, dan mudah-mudahan identitas Islam tersebut terlihat pada ucapan-ucapan kita. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian barangkali sekedar provokasi dari saya. Saya dari kata provokasi yang syariah. Karena waktunya 1 jam pelajaran 45 menit. Dan yang mengambil hadiah masih tersedia demikian dari saya, mudah-mudahan menjadi pengingat untuk diri sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan untuk keberkahan majelis, mari sama-sama kita tengadahkan tangan sambil mengalami doa yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yudafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا وآباءنا وأمهاتنا وجميع مشايخنا من النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للأموات المؤمنين واجعلهم في أرحامهم مطمئنين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهديهم إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا مجيب السائلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا خيرا ولا محروما. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله وبركاته. Amin Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum.